Oke, kembali lagi bersama saya, kreator Stargazer Kingdom. Dan kali ini kita lanjut reaction Perang Dunia Pertama, part 6 ya. Ini part 6 ya. Berarti ini jam setengah 6 nih, hari Rabu tanggal berapa ini? Hari Rabu tanggal 19 ya. Kok Rabu tanggal 19 sih? Rabu tanggal 12. Kocak. Rabu tanggal 12 ya. Kalau 19 mah minggu depannya udah PAS anjing. Oke ya. Tuh, hari Rabu tanggal 12 ya. Oke, kita mulai ya. Udah, gue cuma pengen ngomong ini hari apa. Malah gak penting juga. Oh tuh ini yang udah mulai yang meriam-meriam nih. Setelah rentetan serangan artileri, pasukan Jenderal Joffrey maju dalam serangan besar-besaran. Namun mereka justru disambut oleh hujan peluru dari senapan mesin Jerman yang tanpa henti memberendel barisan tentara Prancis yang terus maju ke medan perang. Penyerangan ini akhirnya berhenti begitu saja. Serangan pasukan Perancis terbukti tidak efektif, hanya menghasilkan korban besar tanpa keuntungan strategis. Lebih dari 100.000 prajurit tewas atau terluka, menjadikan serangan ini sebagai salah satu kegagalan paling tragis. Sementara itu, di tengah berkecamuknya perang di Eropa, penderitaan tak hanya dirasakan di medan tempur. Banyak wanita kehilangan suami, anak, atau keduanya. Ratusan ribu keluarga hancur dan kehidupan yang pernah mereka kenal lenyap di bawah bayang-bayang perang. Di awal November 1914, Paus Benedictus ke-15 lahir dengan nama Giacomo Paolo Giovanni melihat perang yang berkecamuk di Eropa sebagai bunuh diri Eropa. Dia beranggapan bahwa darah segar yang mengalir setiap hari di tanah ini menjadi simbol kejahatan yang tidak berperi kemanusiaan. Menurutnya, perdamaian seharusnya menjadi jalan bagi mereka yang berniat baik, bukan pertumpahan darah tanpa akhir. Di belahan dunia lain, pasukan Perancis, Inggris, dan Belgia berencana menyerang koloni Jerman di Togo, Kamerun, Tanganyika, Rwanda, dan Namibia. Misi mereka adalah untuk memperluas daerah koloni dan mengambil bahan baku yang diperlukan untuk industri perang. Saat itu, penduduk lokal di wilayah Afrika yang berada di bawah kekuasaan koloni Jerman dipaksa untuk menjalani wajib militer di Zanzibar dan berbagai daerah lain di Afrika Timur Jerman. Jerman merekrut serta memaksa penduduk setempat untuk bergabung dengan pasukan mereka. Para prajurit asli Afrika yang disebut askari dilatih yang nantinya akan dikerahkan untuk bertempur dalam perang melawan pasukan sekutu. Bagi sebagian penduduk lokal menganggap bahwa perang ini bukanlah perjuangan mereka, tetapi mereka dipaksa bertempur demi kepentingan kolonial. Berbeda dengan kolonial Jerman, di wilayah kolonial Perancis di Afrika, banyak penduduk lokal yang bergabung dengan militer dengan rasa bangga. Mereka mengenakan seragam Perancis dengan kebanggaan, menerima bayaran yang relatif lebih baik, dan dianggap sebagai bagian dari kekuatan militer Perancis, sehingga para prajurit ini menunjukkan loyalitas dan keberanian luar biasa dalam menghadapi kondisi perang yang berat. Kini pasukan Afrika yang bergabung dengan tentara Perancis mulai melancarkan serangan terhadap wilayah kolonial Jerman. Di medan perang yang keras, mereka maju dengan semangat juang tinggi menghadapi pasukan Jerman yang telah mempersiapkan pertahanan mereka dengan baik. Dan pertempuran di wilayah Afrika ini menjadi bagian dari konflik yang lebih luas, di mana kekuatan kolonial berusaha mempertahankan atau merebut wilayah strategis mereka. Di tengah panasnya pertempuran, pasukan Afrika menunjukkan keberanian dan disiplin mereka bertempur di bawah panji Perancis untuk menghancurkan dominasi Jerman di benua itu.
Dalam pertempuran yang ganas ini, diperkirakan sekitar 100.000 prajurit Afrika dan 30.000 pasukan Eropa kehilangan nyawa. Namun sebagian besar dari mereka tidak tewas akibat peluru atau ledakan bom, melainkan karena wabah penyakit yang mematikan seperti disentri, tifus, dan malaria. Medan perang yang keras, kurangnya pasokan medis, serta kondisi lingkungan yang ekstrim mempercepat penyebaran penyakit, menjadikan medan tempur tak hanya sebagai ajang pertempuran, tetapi juga kuburan massal akibat wabah yang melanda kedua belah pihak. Sementara itu di Asia, untuk menghormati perjanjian persekutuan dengan Inggris, Jepang mulai melancarkan serangan terhadap Jerman. Pada tahap awal, Jepang mengambil kesempatan pada daerah kekuasaan Jerman di Tiongkok, yaitu Pelabuhan Tsingtao, yang dikenal sebagai pusat perdagangan dan tempat berdirinya pabrik bir Jerman yang terkenal. Dan pada saat itu, ekonomi dan militer Jepang yang sedang bangkit mulai memperlihatkan kekuatannya dengan menyerang Jerman di Tsingtao selama 7 hari berturut-turut. Kok ada ya AI secanggih ini? Bayangin, ini tuh combo mode antara ChatGPT sama PowerPoint. Jadi Agnes AI. Dalam pertempuran sengit tersebut, Jepang akhirnya berhasil menghancurkan pertahanan Jerman dan merebut Tsingtao, dan kemenangan Jepang ini merupakan sebagai kekuatan baru di Asia. Setelah kemenangan Jepang ini, ambisi Jepang semakin menguat dan mereka mulai melirik wilayah lain di Tiongkok. Ketika perang di Eropa mengalami kebuntuan, konflik pun meluas ke Timur Tengah. Pada tanggal 23 November 1914, di Yerusalem dan berbagai wilayah Kekaisaran Ottoman lainnya yang bersekutu dengan Jerman melawan Prancis, Inggris, dan Rusia. Kekaisaran Ottoman menduduki posisi strategis. Ibu kotanya adalah Konstantinopel, yang kita kenal sekarang adalah Istanbul di Turki, merupakan tempat Basilika Hagia Sophia yang berubah menjadi masjid. Konstantinopel menjadi hubungan antara Mediterania dan Laut Hitam, dan kerajaan Ottoman membentang sampai Teluk Persia dan mulai mengancam terusan Suez, jalur vital bagi Inggris sebagai rute pelayaran utama untuk memasok kebutuhan di front barat. Penguasa Ottoman saat itu adalah Sultan Mehmed V yang berusia 72 tahun. Ia tampak menyambut Kaisar Jerman Wilhelm II, yang pada saat itu Wilhelm II khawatir dengan manuver politik Inggris dalam upaya menarik Ottoman ke pihak mereka. Dan untuk mengantisipasi hal ini, Jerman menawarkan dukungan besar kepada Ottoman. Namun kekuasaan Sultan hanyalah simbolis saja. Kendali sebenarnya berada di tangan organisasi nasionalis atau pemuda Turki, dan pemimpinnya adalah Enver Pacha berusia 33 tahun. Dia merupakan orang terkuat di negara itu. Enver Pacha memimpin pasukan Ottoman yang berjumlah jutaan orang, yang kini dilatih dan dipandu langsung oleh militer Jerman. Kemudian pemimpin Jerman menemui pasukan Enver Pacha. Ia memberi kebebasan penuh untuk melancarkan serangan terhadap Rusia. Maka dari itu Enver Pacha memutuskan menyerang Rusia, musuh bebuyutan Ottoman di Kaukasus. Orang-orang Ottoman ini merupakan prajurit yang tangguh dan dari dulu telah memerangi Rusia. Dan kini pasukan ini bergerak ke gunung untuk mendesak musuh sampai ke puncak. Maka dari itu pada tanggal 22 Desember 1914, di tengah musim dingin yang brutal, pasukan Ottoman melancarkan serangan di pegunungan dekat Sarikhames. Serangan
Serangan yang dilakukan pasukan Ottoman ini berakhir dengan bencana. Pasukan Ottoman tidak mampu menandingi kekuatan Rusia dan kondisi cuaca yang ekstrim semakin memperburuk keadaan, dan suhu yang membukukan membuat mereka sulit mundur dengan cepat. Hingga akhirnya sekitar 70.000 prajurit dari Korps ketiga Ottoman tewas kedinginan dan sisanya dihabisi oleh pasukan Rusia saat pasukan Ottoman ini mencoba melarikan diri dari medan perang. Sementara itu, di front barat, peperangan terus berlanjut dalam kebuntuan. Namun pada tanggal 25 Desember 1914, sesuatu yang tak terduga terjadi. Entah bagaimana mulainya, tiba-tiba pertempuran terhenti, senjata dibungkam, dan tentara Jerman serta sekutu keluar dari parit mereka. Mereka saling berjabat tangan seolah-olah musuh telah berubah menjadi sahabat. Ternyata semua itu terjadi karena hari Natal. Mereka berbagi rokok, menyanyikan lagu Natal, bahkan di beberapa tempat mereka bermain sepak bola di tanah yang sebelumnya berlumuran darah. Untuk sesaat, perang seakan lenyap, digantikan oleh secercah kemanusiaan di tengah horor peperangan. Gambar-gambar ikonik ini menunjukkan bahwa di tengah kengerian perang, kemanusiaan masih bisa bersinar. Gencatan senjata Natal 1914 menjadi bukti bahwa di balik seragam dan senjata, para prajurit tetaplah manusia dengan hati dan perasaan. Namun sayangnya, orang-orang ini beresiko ditembak mati karena dianggap berkhianat. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada mereka. Namun kedamaian mereka ini hanyalah sesaat karena keesokan harinya suara tembakan kembali menggema di medan perang. Kemudian kita memasuki pada tanggal 15 Maret 1915. Pasukan ini udah tahun gabungan 1915 Angkatan nih. Laut Inggris dan Perancis melancarkan serangan ke Selat Dardanelles. Tujuan mereka adalah merebut Konstantinopel agar melemahkan Kekaisaran Ottoman dan mencegah Bulgaria untuk bergabung ke pihak Jerman dan Ottoman. Ya, iklan. Saat serangan Angkatan Laut Inggris dan Perancis berlanjut, mereka tidak menyadari bahwa perairan Selat Dardanelles telah dipenuhi ranjau laut pasukan Ottoman. Akibatnya, banyak kapal perang mereka meledak dan tenggelam setelah menabrak ranjau, dan kemudian situasi pun semakin parah. Pasukan Ottoman menyerang dengan tembakan artileri sehingga menghancurkan lebih banyak kapal dan memaksa armada sekutu untuk mundur. Dan dari pertempuran ini, dari 18 kapal yang dikerahkan, 10 kapal sekutu dihancurkan oleh pasukan Ottoman. Kembali lagi ke Ottoman. Setelah kekalahan pertama pasukan Ottoman melawan Rusia di dekat Sarıkamış, Partai Pemuda Ottoman dan Enver Pacha mencari kambing hitam untuk menutupi kegagalan mereka. Komunitas Armenia yang telah lama dianggap sebagai ancaman oleh rezim Ottoman menjadi target utama. Tuduhan pengkhianatan terhadap mereka digunakan sebagai alasan untuk melancarkan pembersihan etnis yang brutal. Namun pembersihan terhadap Armenia bukan sekedar dampak dari kekalahan militer semata, melainkan bagian dari kebijakan nasionalistik yang lebih luas untuk menyingkirkan kelompok etnis dari kekaisaran. Maka dari itu, pada tanggal 24 April 1915, genosida pun terjadi. Banyak orang-orang Armenia dihabisi di Ottoman, bahkan mereka tidak memandang umur atau jenis kelamin. Beberapa dari orang-orang Armenia digantung, dan bagi wanita Armenia, mereka diperkosa lalu dieksekusi. Sementara orang-orang Armenia yang selamat dari pembantaian awal, mereka digiring secara brutal menuju kem-kem tawanan di gurun Suriah yang berjarak ratusan mil dari tempat asal mereka. Tanpa makan, air, atau perlindungan dari panas yang menyengat, mereka dipaksa berjalan kaki dalam kondisi yang mengerikan. Sepanjang perjalanan, banyak yang kelelahan, dipukuli, dan diperkirakan lebih dari 1 juta orang Armenia ini mati karena kelaparan dan kehausan. Dan genosida ini menjadikannya salah satu tragedi kemanusiaan terbesar abad ke-20.
Kini pasukan Ottoman mulai mengumpulkan kembali kekuatan untuk menghadapi Rusia, dan di Inggris setelah kekalahan armadanya di Selat Dardanelles, Winston Churchill bersama kepala angkatan laut mulai mengatur strategi lagi, dan rencana mereka adalah menghancurkan meriam musuh. Maka dari itu pasukan sekutu ini akan didaratkan ke Gallipoli, dan pada tanggal 25 April 1915 pasukan Anzac, Australia dan Selandia Baru bersama rombongan Inggris dan Perancis mendarat di pantai sempit tersebut. Gue udah pendaratan. Mantap. Akibat lokasi pendaratan yang sempit dan terbuka, ditambah lagi dengan posisi mereka di daratan rendah, pasukan sekutu menjadi sasaran empuk bagi pasukan Ottoman yang menembaki mereka dari ketinggian. Saat itu, pasukan Ottoman dilengkapi dengan persenjataan berat dan dipimpin oleh perwira-perwira berbakat. Salah satunya adalah Mustafa Kemal yang kelak menjadi pemimpin modernisasi Turki. Di bawah komandonya, pasukan Ottoman mampu bertahan dan memberikan perlawanan sengit terhadap serangan sekutu. Dan akibatnya, pasukan sekutu ini terjebak dalam situasi yang sulit dan harus menghadapi cobaan berat selama berbulan-bulan. Salah satu jurnalis perang asal Inggris yang bekerja untuk surat kabar London, Ellis Asmat, menulis bahwa perang ini merupakan kegagalan terparah dalam sejarah militer mereka. Dan para jenderal tidak memiliki peta dan tidak tahu tentang lingkungan di depan. Ditambah lagi tidak ada langkah selanjutnya dalam memenuhi kebutuhan prajurit, dan mereka, terutama prajurit Australia, tidak lagi memiliki minuman di tengah terik matahari. Dengan menggunakan kamera sendiri, Ellis merekam pasukan ini yang sekarang sedang kelaparan, dan selama pertempuran di sektor ini, kurang lebih 150.000 pasukan tewas atau cedera dengan sia-sia, dan mereka telah pasrah bahwa Bulgaria akan bergabung ke pihak Jerman dan Dardanelles tetap di tangan Ottoman. Sementara itu pada bulan April di Den Haag, Belanda yang saat itu bersikap netral, diadakan konferensi perdamaian yang diinisiasi oleh para perempuan yang menuntut gencatan senjata. Namun harapan akan perdamaian justru sirna. Alih-alih meredakan ketegangan, konflik malah semakin meluas. Dan di Perancis, garis depan terjebak dalam kebuntuan perang parit. Tak ada satupun prajurit yang berani keluar dari perlindungan mereka, karena di hadapan mereka hanya ada kematian yang menanti. Oke, untuk part 6 sampai di sini dulu ya. Udah lah, gue pengen berangkat sekolah.